Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membuat objek gelas dengan menggunakan Blender, software Blender. Jadi ya pertama-tama kita akan merubah viewport ya dengan menggunakan tampak depan ya. Jadi tekan shortcut 1 untuk terlihat tampak depan seperti ini. Lalu kita naikkan sedikit ya supaya pas dia di bawahnya ini ya, di sumbu X di 0 ya objeknya. Nah, kita bisa geser G, Z 1 ya. Jadi 1 poin ini pas dia. Sehingga kalau kita membuat objek dia pas di bawahnya. Baiklah. Nah, setelah itu kita masuk ke edit mode. Ya, edit mode dan tampak wireframe ya supaya memudahkan kita. Kita bagi dengan menggunakan edge loop ya. Kita Ctrl R ya, edge loop. Nah, saya membutuhkan 2 vertex ini saja atau 1 edge ini saja ya, sehingga yang lainnya kita tidak butuhkan, kita buang saja. Untuk menseleksi di luar dari yang kita seleksi, maka kita gunakan Ctrl I ya. Lalu X kita hapus. Nah, saya kembali lagi ke tampak depan ya. Nah, kita akan membuat gelas, namun kalau membuat gelas tanpa referensi itu sulit sekali ya. Atau kalau kita biasanya membuat objek-objek yang rumit itu kita biasakan menggunakan sampel atau blueprint istilahnya, supaya segala sesuatunya itu bisa proporsional ya. Jadi sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan ukurannya, sehingga bentuknya tidak aneh. Kalau kita menciptakan sendiri pasti nanti akan aneh, kecuali memang kita khusus sebagai pembuat gelas ya. Nah, jadi kita cari gambarnya di internet yang berkaitan dengan itu ya. Kita terapkan background di sini dengan background image ya, add image ya. Klik saja di sebelah kanan ini, open, lalu ya saya sudah menyimpan ya yang sudah saya download ya ini. Nah, ini ada referensinya. Perlu kita rubah ya, saya akan membuat gelas yang di sini ya. Perlu kita rubah posisinya supaya gelas ini berada di tengah-tengah ini ya. Oke. Jadi kita geser. Pertama ini kurang ke bawah ya. Kita geser ini 0,08 ya. Saya pikir itu cukup. Ya. 0,08. Lalu kita geser ke sini ya. 1 2. Nah, ini jadi kira-kira seperti ini. Kita lihat apakah dia pas di tengah-tengah. Kalau misalnya masih kurang pas, kita bisa geser, jangan terlalu jauh ya. Mungkin kita ganti 1,12 misalnya. Masih terlalu jauh, 1,11 ya. Nah, jadi pas dia di tengah. Oke. Kalau sudah berada di tengah ini, kita bisa masuk ke modifier objek ya. Modifier objek ini ada gambar kunci pas ini ya. Kita klik add modifier, lalu kita cari screw ya. Jadi untuk membuat objek lebih mudah. Nah, setelah itu setelah kita masuk ke objek mode ya. Jadi kita geser dulu ke bawah sedikit ya, sesuai bawahnya. Lalu ini saya geser sesuai dengan panduannya, sesuai dengan referensinya. Oke. Nah, lalu kita bisa mulai, kita tempatkan di sini. Kita bisa mulai menggunakan extrude ya. Tekan E ya. Lalu E lagi ya. Lalu E lagi.
kita E lagi ya ke atas, kita benarkan ya, kita E lagi, kita sesuaikan E lagi ya, E lagi ya, saya kan sama persis ya. Oke, secara bentuknya sudah ya, tapi kita perlu ada perbaikan di sini ya. Ini gampang saja kita membuat ini ya supaya dia rata ya. Kita tinggal geser ke sini, mungkin supaya pas dia sejajar. Kita bisa tekan X ya, sumbu X, lalu kita tekan 0. Nah, jadi dia rata seperti ini ya. Oke. Nah, lalu kita bisa rapihkan lagi ini ya, supaya nanti dia bentuknya rounded ya. Nah, kalau perlu kita tambahkan vertex ya, misalnya ini saya buat seperti ini supaya dia lebih lancar. Kita Ctrl R ya, kita bagi lagi ya. Nah, seperti ini biar dia bisa lebih rounded lagi. Nah, lalu kalau kita tekan Z ya, solid, ini kan masih bolong ya, jadi tidak ada ketebalan. Maka saya tekan satu lagi, Z, lalu kita lanjutkan extrude-nya ya, E ya. E lagi, kita bikin kedalamannya ya. E lagi, E lagi ya. Ya, kita bisa lihat ya. Nah, ini ada lubang di sini. Nah, kita usahakan kita tutup lubangnya ya. Jadi kita geser terhadap sumbu X, tapi jangan sampai dia melebihi ini ya. Jadi kalau melebihi itu akan minimal seperti ini ya. Dia yang penting dia tertutup. Oke, kita kembali lagi. Mungkin ini terlalu tebal ya. Mungkin terlalu tebal, maka kita geser sedikit supaya dia jangan terlalu tebal. Ya, kalau ini memang seperti ini ya, karena memang dia kan semakin kesini semakin kecil, jadi kita sesuaikan. Oke, nah sekarang di bawahnya juga sama ya, kita akan tutup. Ini kalau kita Z ini masih bolong, kita akan tutup ya. Kita E, lalu E lagi, kita agak naikin dikit ya, E lagi. Nah, sama ini juga kita ada bolongnya ya. Nah, ini kita tutup ya, kita geser lagi ke sini supaya dia agak bagus ya bentuknya. Lalu ini kita bikin agak rounded ya, agak lengkungannya jangan terlalu rata seperti ini. Berarti kita Ctrl E di R di sini ya. Nah, kita geser lagi dikit ya. Nah, oke, bentuk dasarnya sudah jadi ya. Ya, mudah kan? Nah, sekarang kita akan membuat ini menjadi terlihat mulus ya, supaya hasil rendernya pun bagus. Jadi kita gunakan subdivision surface ya. Nah, ini udah melihat ya, biasanya standarnya 2 lah untuk terlihat bagus sekali itu 2 ya. Kita gunakan 2. Oke, sudah jadi. Ya. Oke, sudah bagus. Nah, untuk objek yang kedua, ketiganya kalau sudah jadi seperti ini gampang sekali ya. Oh ya, kita akan membuat landasannya dulu ya. Shift A, plane, S,
menggunakan plane. Ya, ini saya buat supaya dia tampak landai ya. Jadi saya extrude ke atas terhadap sumbu Z ya. Z. Nah, ini. Lalu ininya saya buat landai ya. Jangan sudut gini. Nanti kalau sudut seperti ini hasil rendernya tidak bagus ya, kelihatan garisnya. Jadi kita bisa, untuk melihat langsung hasil render ya, kita bisa split windownya ya, split window. Nah, ini area kerja kita yang ini untuk hasil rendernya, biar kita mudah atau langsung terlihat ya. Nah, hasil render itu perlu kita ingat bahwa hasil render itu adalah tanpa kamera, jadi bukan yang seperti ini ya. Nanti hasil render nanti. Kalau render preview sementara itu bisa tampak manapun, dia bisa jadi render preview. Tapi kalau pengen lihat hasil render hasil akhir, maka kita harus menggunakan kamera ya. Nah, cara setting kamera, nah standarnya kita langsung tekan saja 0 ya. Nah, ini sudah masuk ke mode kamera ya, untuk render hasil akhir, supaya kita bisa merubah backgroundnya tertutup ya semua. Oke, lalu saya posisikan dulu objeknya ya. Nah, ini untuk memudahkan posisi objeknya kita tekan N ya. N, lalu di atas ada yang namanya lock camera to view. Nah, kita tinggal klik aja ini ya. Scroll mouse-nya ya, lihat yang kuning di bawah sini. Kita klik ya kan. Nah, ini sudah pas. Maka kita unlock lagi, jangan lupa ya, karena kalau di lock nanti pas nggak sengaja kita rubah-rubah maka dia berubah. Nah, kalau ini kan nggak gitu ya. Nah, kalau kita tekan shift pun dia aman ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tekan lagi N nya. Nah, setelah jadi seperti ini kita bisa posisikan dia di mode render ya, atau render. Nah, seperti ini, jadi kita bisa lihat bayangannya, bisa lihat objeknya. Oke, supaya kita bisa langsung lihat hasilnya seperti apa yang kita kerjakan, kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Saya kembali lagi ya ke sini, tekan Z untuk wireframe mode ya. Nah, ini mudah sekali ya. Nah, kalau kita mau ke sebelahnya, mau buat gelas sebelahnya, kita tinggal Shift D ya, kita duplikat, X geser ke sini. Nah, kita tinggal edit sesuai dengan bentuknya ya. Kalau mau full kita editnya, bisa kita shift space supaya full screen mode ya. Nah, ini kita tinggal geser aja ke bawah dikit ya, B seleksi ya. Nah, lalu kita geser sedikit ke bawah, jangan lupa ini jangan terseleksi ya. Oke, kita geser sedikit ke bawah. Lalu ini jangan diseleksi karena kita akan menggeser ke ini juga jangan ya. Nah, kita akan menggeser ke sini ya. Oke, nggak apa-apa ya, ini akan kita sesuaikan nantinya. Oke, nah titik ini juga harus ya kita sesuaikan ya, jangan melebihi ya, dan juga dibuat agak sedikit lebih rounded ya, lebih melengkung. Mungkin ini agak kita geser sedikit. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gampang sekali, kita tinggal geser aja, sesuaikan ya. Kalau bisa mau digeserkan agak banyak, nah, ya kita geser segini. Iya, dia berarti seperti ini ya. Nah, ini kita geser ya, ini agak besar ya, menyesuaikan. Oke, kalau ingin
tampilan atasnya ini agak lebih rounded ya, kita bisa tambahkan Ctrl R ya. Geser GG 2 kali G nya ya, kita ke ataskan. Nah, biar dia tidak terlalu lancip, Ctrl L lagi yang sebelahnya, GG lagi, kita geserkan sejajar kira-kira seperti ini itu ya. Oke ya, ini juga bisa sama ya. Nah, oke, Ctrl R GG ya, Ctrl R GG ya, sudah sama, sudah. Nah, tinggal ini bawahnya kita harus perbaiki ya, mungkin ini ya tidak pas dia. Nah, ini kita paskan SX0 ya, ya terlalu sumbu X scale ya, supaya untuk sama rata, itu cara cepatnya ya. Oke, saya turunkan lagi sedikit. Oke ya, biar dia agak oke. Nah, ini juga sama, dia terlalu panjang, kita harus geser ke sini. Oke ya. Nah, sudah jadi 2 gelas, saya pikir cukup. Kita bisa lanjutkan kalau ingin melatih ya gelas-gelas yang lain. Oke. Baik, kita akan merubah tampilannya biar kita bisa lihat. Pertama, saya akan merubah cahayanya menjadi sun ya. Kita klik di lampu, objek lampu, lalu klik lamp, kita pilih sun ya. Nah, ini bisa kita rotate ya, supaya arahnya, kemiringannya, dan menyesuaikan bayangannya dengan kita R, bisa R, menggunakan R ya. Kalau misalnya tampak depan seperti ini, nah kita R, bisa langsung seperti ini ya. Nah, langsung kelihatan perubahan bayangannya ya. Nah, ini kita gunakan R. Lalu ya, saya akan membuat background, merubah backgroundnya ya, dengan kita klik edge ini ya, dengan mengklik 2 vertex ini, maka kita akan gunakan bevel ya, supaya dia rounded ya, bagus ya ininya, tidak bersudut ya. Jadi Ctrl B sorry ya. Nah, sambil ini sebelum ini diklik, kita scroll mouse-nya sehingga nambah edge-nya, jadi dia landai seperti ini ya. Nah, semakin landai semakin mulus. Nah, hanya untuk merubah supaya objeknya tidak terlihat face-nya seperti ini ya, kotak-kotak seperti ini, maka kita gunakan smooth shading. Nah, sehingga dia terlihat mulus seperti ini. Oke. Lalu kita akan memperpanjang atau mengatur kamera supaya tidak terlihat backgroundnya yang ini bolong ya. Jadi tidak terlihat, jadi hanya terlihat layar backgroundnya. Nah, oke, kita masuk ke, kita tekan N, lalu lock kamera to view ya. Ini bisa kita scroll, kita geser ya, atau kalau untuk memudahkan kita tampilan di sini saja ya, supaya mudah ya. Ini kita nolkan. Nah, ini kita bisa geser ya, supaya tidak terlihat ya, tidak terlihat kamera. Kalau misalnya kurang panjang, ini bisa kita panjangkan dengan menggunakan scale terhadap sumbu Y ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, ini karena memang cahayanya baru satu dan dari pinggir saja, kita tidak bisa melihat hasilnya. Kita belum
kita akan kasih material supaya terlihat, supaya jelas dan terlihat bagus. Oke. Ya, saya tekan ini sedikit. Nah, saya akan berikan material ya. Cahaya lampu, oke, sudah. Material ya. Kita klik material, klik new ya. Nah, kita kasih nama gelas ya. Jadi material itu berbeda dengan tekstur ya. Jadi kita akan lihat perbedaannya nanti. Kita klik new gelas, lalu kita atur material gelasnya ya. Karena dia kaca, jadi dia pasti transparan ya. Jadi kita harus klik transparansi, aktifkan transparansi. Ini alfanya kita rubah menjadi 0. Semakin kecil alfanya maka dia semakin transparan. Nah, kalau menggunakan, ada di sini Z transparansi dan ada ray trace. Nah, menggunakan Z transparansi itu oke, ini mungkin terlihat masih kurang nyaman ya kita melihatnya karena cahaya terlalu ngeblok dan hanya satu. Jadi kita bisa tambah world settingnya ya. Di world setting kita gunakan environment lighting. Nah, ini jadi lebih terlihat ya. Jadi environment lighting itu cahaya lingkungan ya, dari sekitarnya itu jadi ada cahaya ya. Nah, itu untuk memudahkan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan white berarti cahaya dasarnya itu adalah putih. Nah, kalau misalnya kita ingin menggunakan cahaya langit misalnya, kita bisa mengganti ini sky color ya. Sky color ini ya, jangan abu-abu, tapi kita naikin lagi horizonnya ya. Nah, lalu kita bisa ganti warna biru gitu misalnya ya. Nah, ini karena sky color ya, kita gunakan itu, tapi kita kembalikan saja ke white ya untuk memudahkan. Oke, sudah terlihat ini seperti gelas tapi tetap masih kurang maksimal ya. Ini saya nonaktifkan dulu ya, ini jadi kita bisa set. Nah, kalau dia masih belum nonaktif, nah di sini nonaktifnya di sini ya. Nah, kalau dia masih nonaktif maka ya kita apapun kita rubah pointer mouse-nya maka akan merubah tampilan view ya. Jadi jangan lupa ini di uncentang atau unselect ya. Saya kembali lagi. Nah, sekarang seperti ini. Ini menggunakan transparan ya, transparansi. Jadi ini nggak ada pengaruhnya ya, karena kita rubahkan menggunakan white. Nah, ini menggunakan transparansi. Kita kembali lagi ke, nah jika ingin lebih real lagi kita bisa menggunakan ray trace ya. Jadi nah, ray trace ini bisa lebih real ya. Dia ada Fresnelnya, ada beberapa tampilan. Jadi gelas ini biasanya ada yang 1,45 IOR-nya gitu ya, index of refraction ya namanya ya. Jadi index of refraction itu jadi objek yang terlihat ya di sebelah, kalau ada cahaya itu mengalami bias ya. Jadi kira-kira itu 1,35 ya, ada 35 untuk IOR-nya atau index of refraction gelas ya. Oke. Nah, depth, ini ada depth, ini kedalaman si objek ya, biar dia terlihat ke seberang sana ya. Jadi kita tambah depth-nya. Nah, maka dia terlihat gelasnya langsung gitu ya, seperti itu. Nah, ya saya pikir ini udah bisa ya mewakili. Nah, cara merubah memberi material yang sama ya, yang ini, yang kedua ini
kita bisa memberikan material yang sama ya, dengan menggunakan material ya di sini. Lalu kita pilih gelas, maka dia langsung secara otomatis materialnya sama ya. Nah ini gelas yang kita buat, karena ini baru, dan sebenarnya gelas ini ada pantulan antar gelasnya ya. Jadi maksudnya ada cerminnya ya. Ada ya, kita kembalikan lagi. Nah dia ada cerminnya, jadi kita harus menggunakan mirror ya, supaya terlihat lebih realistis ya. Reflectionnya kita naikin ya, nah seperti ini ya. Nah mungkin dia tidak terlalu 0,05 aja ya, jadi dia tidak terlalu besar ya. Lalu ada Fresnelnya, ya, Fresnel. Oke, saya akan merubah backgroundnya ini menjadi jangan warna biru ya, tapi warna, kita balikin dulu ke putih ya. Caranya ya di drag putih lebih bagus. Coba kita tes warna hitam. Oke juga, nggak masalah ya. Nah saya akan menambahkan cahaya pantulan di sini supaya terlihat lebih bagus. Maka kita tambah plane ya. Kita tambah plane ya, saya taruh aja di sini 3D kursornya. Ini yang merah putih ini namanya 3D kursor. Shift A, plane ya. Oke, saya rotate plane-nya gitu ya. Nah lalu plane ini biar terlihat glowing gitu ya. Nah saya panjangkan. Oke, ini kita dari sini ya. Nah biar lebih terlihat glowing, maka plane ini ya kita kasih material dulu. Pertama diffuse biasa aja ya, lalu kita naikkan emitnya ya, jangan ada spekular ya. Ini untuk cahaya 2 kita bikin. Nah lalu emitnya ya, kita naikkan emission ya, kita taruh 2. Nah sehingga dia seperti lampu ya, memiliki cahaya sendiri. Jadi kalau kita perhatikan sini, nah setelah kita emit maka ada pantulan cahaya ya, supaya dia lebih terlihat realistis. Oke. Lalu ini pantulan cahaya ini juga kita bisa ubah ya, kita edit ya di gelas ini ya, di material gelas kita bisa edit ini ya, spekularnya ya. Spekularnya bisa kita ganti menjadi world show ya. Nah sehingga dia lebih tajam ya. Ini slope-nya bisa kita kecilkan. Intensitasnya bisa kita naikkan. Nah seperti ini ya, biar dia ada. Nah jadi ada cahaya di sini ya. Nah oke, nah dia ada cahaya di sini ya, dengan kita naikkan intensitas world show. Oke, sekarang biar agak lebih bagus, biar nggak kelihatan bayangan seperti ini ya,
ini ada bayangan, kita bisa hilangkan bayangannya ya, kita kembali ke settingan environment ya, world. Jadi kita bisa tambahkan AO atau ambient occlusion. Nah, mungkin ini terlalu tinggi ya, faktornya kita kasih 0,1 saja ya. Energy environment lightingnya juga kita kasih, ini kita kasih 0,5. Nah, biar dia agak lebih terang. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jadi banyak settingan yang harus kita lakukan kalau di Blender render ya, tapi dia sejatinya memang lebih apa ya, lebih renderingnya lebih cepat ya, lebih ringan. Oke, sekarang kita bisa render dengan menekan F12. Kita coba